Jadi kalau ditanya, bagi saya buku yang terbaik. Bahkan saya bilang sama teman-teman saya, kalau Anda punya bahasa Inggris pronunciation Anda kurang baik, saya dulu punya handicap, saya bahasa Inggris saya itu sangat buruk. Dari grammar, dari pronunciation, saya dari daerah tuh belajarnya terlalu singkat ya. Saya bilang buku bahasa Inggris terbaik buat saya itu adalah buku, itu Alkitab. Karena ini narasi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya pakai yang New King James Version. Saya juga pakai sekarang teknologi, pakai audio Bible, audio book. Saya cari yang drama punya, bukan cara drama, betul-betul bikin theatrical. Kayak dengerin orang. Jadi berapa suara, ada suara perang macam-macam kita dengerin. Nah, dengan pakai, saya lebih sarankan yang versi New King James Version. Karena dia gunakan anak kecil, dia gunakan LED gitu loh, bukan little children atau. Jadi itu bahasanya sangat bagus. Nah, patokan saya buku terbaik buat saya karena saya Kristen, ya saya adalah Alkitab. Anda yang bukan Kristen pun, bagi saya kalau Anda mau belajar bahasa Inggris, itu Alkitab penuh lengkap semua, narasi, puisi, semua sangat lengkap. Dan ya macam-macam ada, cerita, drama, macam-macam, politik. Nah, kalau ditanya bagaimana saya ngambil keputusan? Ya, saya setiap hari umumnya saya mendapatkan iluminasi. Dan saya membaca Alkitab secara rutin, itu kayak muncul bicara sama saya kasih tanda. Makanya waktu saya dalam tahanan itu saya bisa tulis 623 halaman folio hasil iluminasi selama 20,5 bulan. Nah, makanya saya suka sekali. Tiap pagi, sesibuk mau berangkat jam berapapun, saya rela bangun lebih pagi. Saya biasa itu mau mandi, mau apa, 1,5 jam lah, paling tidak. Saya paling suka itu ada 2 jam sampai saya siap pergi. Saya harus bangun 2 jam supaya saya ada waktu duduk, baca, mendapatkan iluminasi, dapatkan jawaban. Itu begitu ajaib, karena betul lengkap kok. Bagi saya percaya itu ada firman Tuhan, ada roh Tuhan yang mengajari saya. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu kalau ada partai yang menyiapkan, calonkan, ya kita jujur aja ngomong. Kalau Anda mau jadi presiden, wakil presiden, satu-satu cara harus dicalonkan oleh partai politik. Nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Karena cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Yang jadi masalah, partai politik ketakutan dong nyalonin saya. Karena saya kan dianggap tukang bikin onar gitu kan. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut katanya. Coba lihat. Kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Harusnya Ahok tuh nggak usah di politik, nggak usah nyalon. Ahok tuh udah nggak boleh lah ikut-ikut politik yang dipilih, karena akan bikin gaduh, bikin kita yang harmonis ini tidak harmonis, bikin bangsa ini terpecah belah. Jadi terpecah nih gara-gara Ahok nih. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok tuh adalah orang yang tidak boleh di politik, karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Dia terbalik-balik. Yang punya otak rasis siapa gitu loh, yang pengen pecahin orang siapa, kok saya yang dituduh. Ini bagi saya itu aneh gitu loh, tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan, karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri? Ini bangsa mau jadi apa konstitusi kita? Ideologi kita mau dijadikan apa? Yang penting ideologi mesti jelas. Bangsa ini bisa disatukan karena punya dasar ideologi yang sama. Salah Pak Ahok di mana katanya? Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon katanya? Mau jadi apa? Bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya lihat cuma dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh maksud saya gitu loh. Nah, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur. Nah, itu yang saya sampaikan.